Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast pendidikan Islam, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai integritas, sifat jujur dan amanah. Oke, saya Dia Maria sebagai host pada kesempatan kali ini yang memandu jalannya podcast kita pada kesempatan kali ini. Di mana pada kesempatan kali ini kita telah menghadirkan 3 narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada narasumber kita, Saudara Sahman Nikmat Hasibuan. Hai, saya Sahman Nikmat Hasibuan. Saya Prodi PAI semester 5. Ya, Saudara Sahman Nikmat Hasibuan dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 dan beliau alumni dari Pondok Pesantren Mustafalia, di mana Pondok Pesantren Mustafalia itu salah satu pesantren yang terbesar di Indonesia ya. Iya, sangat luar biasa. Selanjutnya ada narasumber kita yang kedua, yaitu ada Saudari Erna Khairani. Hai, nama saya Erna Khairani dari Prodi PAI semester 5. Oke, Saudari Erna Khairani juga dari semester 5 Prodi Pendidikan Agama Islam. Saudari Erna Khairani alumni dari Pondok Pesantren Sebulusan ya saudari. Oke. Selanjutnya yaitu ada Saudari Siti Aisyah Hasibuan. Hai, nama saya Siti Aisyah Hasibuan, bisa dipanggil Aisyah. Saya juga merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Oke. Saudari Siti Aisyah Hasibuan alumni dari SMA Negeri 1 Penyambungan ya saudari. Iya. Oke, berarti meskipun kita dari yang basicnya negeri, tidak dari pondok pesantren, tidak menutup kemungkinan untuk kita terus mencari ilmu agama gitu ya saudara. Ya, karena mempelajari ilmu agama itu wajib, apalagi kepada kita yang beragama Islam, baik itu sekolah pesantren atau umum. Jadi itu wajib kita pelajari. Ya, bagi semua berarti itu wajib ya untuk yang beragama Islam untuk mempelajari agama Islam. Oke. Di sini kan kita telah menghadirkan 3 narasumber yang luar biasa yang sudah kita perkenalkan, dan kawan-kawan yang di rumah telah mengetahui mereka dari alumni mana dan sekarang sedang menempuh pendidikan di mana. Mungkin saudara-saudari di rumah itu tidak sabar ingin mengambil ilmu dari pemateri, dari narasumber yang telah hadir yang sangat luar biasa, yang telah mungkin menyiapkan ilmu-ilmu yang ingin dibagikan kepada kawan-kawan yang ada di rumah. Silakan kepada kawan-kawan yang di rumah untuk menyimak dan menyaksikan mengenai integritas, sifat jujur dan amanah. Di sini mungkin kita agak kurang sesuai ya saudara. Misalnya apabila kita lanjut kepada integritas, sifat jujur dan amanah itu sendiri, akan tetapi yang lebih baiknya kita mengetahui dulu apa sebenarnya integritas, sifat jujur itu, apa pengertian definisi dari sifat integritas, jujur dan amanah itu. Langsung saya ingin bertanya kepada saudara Sarman. Menurut saudara Sarman, apa sih sebenarnya integritas, sifat jujur dan amanah itu saudara? Karena kami masih ingin mengetahui, karena masih mengapa bagi kami untuk mengetahui definisi integritas, sifat jujur dan amanah. Silakan kepada saudara Sarman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan saudari kemarin tadi, bahwasanya sifat amanah ini berasal dari kata bahasa Arab, yaitu amanatan. Amanatan ini bisa diartikan dengan aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Jadi sementara dalam bahasa Indonesia amanah itu diartikan sesuatu yang dititipkan kepada orang lain. Sedangkan secara istilah, amanah berarti perlindungan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sementara jujur secara bahasa, dalam bahasa Indonesia berarti lurus hati, tidak bohong dan tidak curang. Dalam bahasa Arab jujur berasal dari kata siddiq yang artinya benar, berkata benar. Sedangkan secara istilah itu jujur adalah kesesuaian antara batin dan ucapan, perbuatan serta dari fakta. Oke, berarti sifat
jujur dan amanah itu sangat berkaitan begitu ya saudara? Ya, sangat berbeda. Oke, dengan kita memiliki sifat jujur, berarti kita itu berhak atau salah satu untuk menerima amanah gitu. Oke, terima kasih kepada saudara Saman yang telah memberikan definisi mengenai integritas sifat jujur dan amanah. Mungkin kalau kalian di rumah sudah mengetahui integritas sifat jujur dan amanah itu. Selanjutnya, saya juga sebagai narasumber, gitu kan, saya sebagai host musik bertanya, menurut gini ya, maksudnya kayak gini, kita telah mengetahui definisinya, tetapi kalau kita tidak mengetahui cara mempraktikannya atau manfaat yang kita dapatkan dari melakukan sifat jujur dan amanah itu, kita masih ragu untuk melaksanakannya, begitu kan? Saya sudah mempersiapkan pertanyaan kepada saudari karena bagaimana cara melakukan sifat jujur dan amanah itu, dan apa saja manfaat yang kita dapatkan dengan kita melakukan sifat jujur dan amanah itu, begitu saudari. Silakan kepada saudari Erna Khairani. Baiklah, di sini kita akan membahas bagaimana cara bersifat amanah dan jujur dan apa manfaatnya. Ya, jadi gini, amanah dan jujur itu sebenarnya dua sahabat yang nggak bisa dipisahkan, makanya kan. Jadi orang bisa percaya kita karena kita itu jujur. Dan amanah itu cuma bakal bisa ke orang yang memang sudah menunjukkan kalau dia bisa dijaga kepercayaannya. Jadi kalau kita mau jadi pribadi yang aman dan jujur, simpel saja, kita anggap aja semua yang memberikan amanah itu yang dititipkan kepada kita. Jadi kita harus menjaganya dengan baik dan harus kita ingat kalau amanah itu harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Oke, berarti saudari amanah itu begini ya, dengan kita bersifat jujur, orang lain akan percaya dan memberikan amanah atau tanggung jawab yang harus kita emban, yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena amanah itu kan sesuatu yang dibuktikan karena kita setelah bersikap jujur, orang lain juga berani atau percaya untuk memberikan amanah kepada kita. Dan ini apa sih saudari manfaat yang kita dapatkan dengan kita melakukan sifat jujur dan amanah itu? Nah, kalau dua ini menempel dalam diri kita, ada manfaatnya. Yang pertama itu iman kita semakin kuat, tidak tergoda dengan namanya kebohongan. Kita jauh dari sifat munafik. Lalu orang-orang di sekitar kita itu percaya sama kita dan berusaha
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ma'asyadiqin. Yang segera artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang benar. Jadi seseorang dikatakan jujur apabila dia berkata sesuai dengan kenyataan. Kenyataan ini meliputi sesuatu yang dipikirkan dalam hati atau pikiran. Jadi perbuatan yang dilakukan dan informasi yang dikatakan, misalnya seseorang yang menyatakan menyanggupi akan menghadiri undangan temannya. Berarti salah satunya kan yang saudara jelaskan bahwasanya integritas sifat jujur amanah itu sendiri ada tercantum perintahnya di dalam Al-Quran. Berarti kita sangat diharuskan untuk mempunyai sifat jujur amanah itu ya saudara. Oke, terima kasih kepada saudara Salma. Silahkan minum mungkin karena nanti kan kayak dimasukkan. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada saudari Siti Aisyah Hasibuan. Di mana saya ingin bertanya kepada saudari, kan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 58, di situ dijelaskan bahwasanya yang berhak menerima amanah berdasarkan ayat itu siapa saja. Karena kan saya ingin mengetahui siapa saja yang berhak untuk menerima amanah sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 58 itu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Kan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 itu kita itu diperintahkan untuk berikanlah amanah kepada yang berhak menerimanya. Jadi yang berhak menerima ini siapa saja dan kepada siapa kita melaksanakan amanah ini. Jadi yang pertama itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana maksud dari amanah di sini adalah kita harus menjalankan tugas-tugas keagamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana sebenarnya tugas ini itu dulu itu diberikan kepada langit dan bumi. Tetapi bahkan langit dan bumi saja pun tidak sanggup untuk melaksanakan tugas-tugas keagamaan ini. Lalu ditawarkanlah kepada manusia dan manusia menyanggupinya. Dan konsekuensi apabila kita melaksanakan tugas-tugas ibadah ini adalah kita mendapatkan surga. Begitu juga sebaliknya apabila kita tidak melaksanakan tugas keagamaan ini, kita akan mendapatkan neraka. Berarti sangat besar ya saudari ganjaran yang kita dapatkan dengan kita melakukan amanah dan jujur itu. Misalnya kan apabila kita melakukannya kita mendapatkan ganjaran berapa surga. Tetapi dengan kita tidak melakukan amanah ini, kita dapat ganjaran berupa neraka yang sangat besar ya. Dan saya yakin pemirsa di rumah itu juga sudah tahu apa sih itu tugas-tugas keagamaan ini. Jadi itu berupa ibadah, dan yang dimana ibadah ini ada yang namanya ibadah umum, ada yang namanya ibadah khusus. Yang dimana ibadah umum itu seperti sholat, berpuasa itu kan memang sudah selayaknya lah kita lakukan. Dan ibadah khusus ini adalah mencari ilmu ataupun mencari nafkah. Itu juga termasuk ibadah apabila kita menyaksikannya semata-mata atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang berhak menerima amanah itu adalah manusia lain kan. Yang dimana maksud di sini adalah amanah di sini itu merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada manusia. Kitalah sebesarnya dan manusia lain. Dan dimana ini bisa berupa bentuk materi ataupun non materi. Contohnya kalau non materi inilah misalnya saya pinjam. Jadi ini tentu harus saya kembalikan kepada saudara. Ya. Kalau contoh non materi itu seperti kepercayaan saudari kepada saya berhak menjaganya. Seperti itulah maksud dari amanah kepada manusia dan ini. Dan yang terakhir itu adalah amanah kepada diri kita sendiri. Maksud amanah di sini itu adalah kita harus menjaga segala sesuatu nikmat yang telah Allah berikan
ataupun tidak membiarkan tubuh kita lah untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti saudari, dengan kita ibaratkannya dengan sering makan terlambat, sering begadang, salah satu kita mengkhianati amanah untuk diri kita sendiri. Pada diri kita sendiri. Oke. Mungkin itu salah satu ilmu baru bagi saya sendiri juga, dan mungkin bagi kawan-kawan yang di rumah. Di sini saya pernah mendengar bahwasanya di dalam suatu riwayat hadis saya pernah mendengar yaitu kejujuran kejujuran membimbing kepada kebaikan, sedangkan kebaikan membimbing kepada surga. Saya masih bertanya-tanya mengenai hadis ini karena saya apa maksud dari hadis ini, sehingga saya kan kayak saya gimana ya, saya setelah bertanya kepada orang lain saya masih ragu kan, karena di sini ada materi yang luar biasa yang telah kita undang, mungkin dapat menjelaskan kepada saya dan kawan-kawan yang di rumah mengenai hadis Rasulullah, yaitu tentang kejujuran membimbing kepada kebaikan dan kebaikan membimbing kepada surga. Memang ada satu hadis yang dimana di hadis itu menjelaskan bahwa kejujuran itu membimbing kepada kebaikan, yang dimana hadisnya itu adalah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidiki fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian itu harus berperilaku jujur karena sesungguhnya kejujuran itu membimbing kepada kebaikan dan kebaikan itu membimbing kepada surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksud kejujuran itu membimbing kepada kebaikan karena sejatinya kejujuran itu merupakan pintu segala kebaikan. Jika seseorang membiasakan diri jujur, ia itu akan memiliki hati yang bersih, pikiran yang lurus, juga keadaan sosial dia lah itu tentu lebih sehat. Nah, sikap jujur ini merupakan fondasi utama agar muncul kebaikan-kebaikan lagi, sifat-sifat kebaikan lagi dalam diri manusia. Nah, jika kebaikan ini sudah melekat di dalam diri manusia, itu kan artinya dia itu sudah memiliki akhlakul karimah. Yang dimana akhlakul karimah ini juga merupakan salah satu kunci lah untuk kita masuk surga. Jadi memiliki akhlak yang baik juga merupakan salah satu kunci untuk masuk ke dalam surga. Oke, dengan penjelasan dari hadis ini berarti bahwasanya orang-orang yang memiliki kebaikan itu salah satunya awal yang dilakukan itu dengan bersikap jujur ya. Karena itu merupakan fondasi utama mendatangkan sifat-sifat baik lagi kepada diri kita. Oke, mungkin kawan-kawan di rumah sudah mengetahui apa saja definisi, apa saja yang melakukan manfaat dan ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan integritas dan kejujuran amanah itu sendiri. Baik, mungkin pada kesempatan kali ini saya sebagai host akan menyimpulkan mengenai materi integritas sifat jujur yang telah kita kupas tuntas pada hari ini, di mana saya ingin menyimpulkan yang pertama, sifat jujur dan amanah itu sendiri tidak bisa dipisahkan gitu ya. Kalau ada nanti salah-salahnya mohon diperbaiki. Oke, integritas sifat jujur amanah, yaitu sifat jujur dan amanah itu tidak dapat dipisahkan, akan tetapi itu saling berkaitan. Iya, dan cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan sifat jujur dan amanah itu sendiri, salah satunya dengan kita beranggapan, dengan kita tanamkan dalam hati kita bahwasanya setiap gerak-gerik yang kita lakukan itu selalu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang manfaat yang kita dapatkan dari sifat jujur dan amanah itu salah satunya ganjarannya kan sangat luar biasa berupa surga. Itulah yang kita inginkan atau yang kita harapkan untuk kita di kehidupan selanjutnya.
alam yang selanjutnya kita mendapatkan kehidupan yang namanya surga, gitu kan? Jika di akhirat kita mendapatkan surga dan di dunia ini kita juga memiliki hubungan sosial yang sehat dengan sesama tetangga kita lah misalnya ataupun sahabat teman. Iya. Karena hadisnya juga ayatnya juga tadi sudah dijelaskan mengenai Quran surah An-Nisa ayat 68, hadis Rasulullah. Karena itu sudah memperkuat untuk kita melakukan sifat jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk melakukan sifat jujur dan amanah itu sendiri bagi awal-awal mungkin sangat berat ya. Ya, tapi bukan berarti kita tidak mampu untuk melakukannya, begitu kan Yang sulit bukan berarti tidak bisa. Ya, kita harus tanamkan itu dalam hati kita ya. Mungkin cukup sekian materi yang kita sajikan, yang telah kita persiapkan untuk kawan-kawan yang di rumah agar mengetahui integritas dari sifat jujur dan amanah itu sendiri. Mudah-mudahan saya sebagai host materi juga dan kawan-kawan yang di rumah telah mengetahui integritas sifat jujur dan amanah. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikkannya dan mengamalkannya di kehidupan yang nyata, kehidupan selanjutnya. Masa lalu bisa kita perbaiki dengan kita selalu belajar, dan kita amalkan yang lebih baik kepada kehidupan kita selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya.